Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, salam damai, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dalam Oase Rohani Katolik kita akan bersama-sama membaca kitab suci, merenungkannya, serta menggali inspirasi-inspirasi rohani bersama dengan romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Sahabat, pada hari ini kita sangat berbahagia karena kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Pastor John Labatolok SDB. Pastor John, terima kasih Pastor sudah berkenan hadir dan memberi inspirasi buat kita semua, Pastor. Ya, terima kasih Mbak Audrey dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik yang setia mengikuti renungan-renungan setiap harinya. Salam sehat dan berkat untuk semuanya. Terima kasih, Pastor. Ya, baik. Mari kita mulai sekarang ya, Pastor ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai untuk edisi hari ini dan seperti biasa kita akan mengawali dengan doa pembuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Pastor John. Silakan, Pastor. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji-Mu atas belas kasih-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Semoga kami senantiasa memuji penyelenggaraan-Mu yang begitu agung dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga-keluarga, untuk kami semua yang membutuhkan pertolongan kasih-Mu. Berkatilah kami semua sepanjang hari ini, kiranya segala yang kami lakukan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Aku bermegah-megah karena Allahku. Pembacaan diambil dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana, istri Elkana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernasar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, Tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama." Maka Eli berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi.
Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi bacaan hari ini dengan Mazmur tanggapan, "Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku." Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang, kini harus mencari nafkah. Tetapi yang dulu lapar, kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapakah engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke seluruh penjuru
di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita gali inspirasi-inspirasi rohani yang ada di bacaan-bacaan untuk hari ini. Pastor John, inspirasi apa nih yang bisa kita dapatkan dari bacaan pertama, di mana kita tahu teladan Hana ini sangat luar biasa ya Pastor ya? Ya, Mbak Audrey dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik, bacaan pertama hari ini menceritakan kisah sebuah keluarga yang juga menjadi kisah keluarga-keluarga masa kini. Ada pasutri, yaitu Elkana, dan juga Hana yang sampai usia senja, mereka belum punya anak. Dan kita bisa membayangkan bagaimana suasana keluarga ini ya. Ketika sebuah keluarga di zaman dulu, kalau tidak punya anak, itu mereka menjadi buah bibir. Khususnya anak laki-laki ya Pastor ya? Bukan, suami istri itu kalau memang tidak punya anak, itu menjadi buah bibir. Kadang-kadang yang menjadi sasaran lebih besar adalah sang ibu. Ya. Dan ini dialami oleh Elkana dan Hana. Saya akan membawa kita untuk mengerti dulu nama dari dua sosok ini ya. Elkana itu artinya Allah bersemangat. Sedangkan Hana itu artinya elok atau menyenangkan hati. Dari kedua nama ini mencerminkan kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun dalam suasana susah, sulit, karena di usia senja mereka belum punya anak, tapi apa yang mereka rasakan? Mereka tetap bersemangat ya, karena mereka percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik kepada mereka. Lalu di lain pihak, Hana selalu menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang menyenangkan di dalam keluarga. Dan tadi kita mendengar bagaimana mereka berdua, Hana dan Elkana, pergi ke rumah Tuhan, bertemu dengan Imam Eli, dan mereka beristirahat di rumah Tuhan. Coba untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita mendengar tadi bagaimana setelah mereka santap bersama, kemudian Hana lalu berdoa kepada Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan tentang pengalaman hidup sebagai seorang ibu yang belum punya anak. Dan dia minta belas kasih dari Tuhan. Doanya sangat bagus loh. Tadi kita mendengar doanya begini. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Seorang ibu yang dianggap rahimnya sudah mati, tapi masih terbuka dan menyenangkan hati Tuhan. Dan dia minta, Tuhan kasih saya anak laki-laki. Tuhan kasih saya akan kasih kembali kepadamu. Saya akan mempersembahkan kembali kepadamu. Ya. Kemudian, ya, apa tanggapan dari Imam Eli? Imam Eli karena sudah tua, dia melihat karena apalagi baru selesai makan, dia menegur Hana sebagai perempuan kalau minum anggur jangan sampai mabuk. Tapi Hana mengatakan, saya bukan tipe perempuan seperti itu. Saya tidak minum anggur. Ya. Saya sedang curhat sama Tuhan dengan bahasa lain seperti itu ya. Dan dia menjelaskan isi hatinya kepada Imam Eli, dan Imam Eli mengatakan kepadanya, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, ini perkataan yang sangat menguatkan bagi keluarga ini. Dan kita tahu bahwa setelah itu ya, Tuhan memberi hadiah istimewa kepada pasutri yang sudah usia senja. Elkana dan Hana dianugerahi seorang anak laki-laki sesuai permintaan Hana. Dan mereka kasih nama Samuel. Ya. Dalam teks tadi kita mendengar Samuel itu artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Tapi sebenarnya nama Samuel itu sendiri berarti namanya adalah Tuhan atau mendengar Tuhan. Samuel, mendengar Tuhan. Dan itulah seorang ketika mendengar Tuhan, Tuhan akan kasih yang terbaik bagi dia.
Itu. Maka di bacaan pertama ini, saya katakan tadi, ini adalah kisah keluarga-keluarga sepanjang zaman. Ketika mengalami kesulitan, apa yang harus dilakukan? Datanglah pada Tuhan. Curhatlah pada Tuhan melalui doa. Dan Tuhan akan mendengar doa itu. Tuhan akan mengabulkannya. Dia akan kasih yang terbaik yang dibutuhkan. Dan Samuel adalah hadiah yang paling istimewa untuk Elkana dan Hana. Baik, Romo, tapi kalau saya lihat ya Romo, di zaman sekarang ini yang mana apapun sekarang lagi trending itu apapun diviralkan gitu ya, sampai ke masalah-masalah dalam keluarga, hubungan suami istri atau ya hubungan pribadi gitu ya, itu orang beranggapan gitu ya, ini yang beredar di masyarakat beranggapan kalau itu diviralkan masalah akan lebih cepat selesai gitu dibanding diselesaikan secara personal. Itu kayak gimana ya, Pastor ya? Nah, itu yang orang sebut itu shortcut atau jalan pintas. Ketika ada masalah-masalah keluarga seperti ini, seperti contoh dalam teks bacaan pertama, Pak Sutri ini tidak punya anak. Itu tidak harus diviralkan kemana-mana dan orang tahu bahwa, kami belum punya anak sampai usia senja. Tidak perlu. Tapi keteladanan yang dilakukan oleh Hana dan Elkana adalah mereka datang pada Tuhan. Mereka datang pada Tuhan, melayani Tuhan di rumah Tuhan, di hadapan Imam Eli, curhatnya kepada Tuhan, dan curhatnya kepada Imam Eli yang menjadi, boleh dikatakan, yang menjadi paling dekat dengan Tuhan. Karena dia adalah imam dalam rumah Tuhan itu. Perpanjangan tangan dari Tuhan ya, Pastor. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Hana, itu adalah, Hana dan Elkana ya, contoh yang terbaik. Mereka tidak berhenti pada pengalaman mereka saja. Tidak mau memviralkan diri mereka. Tapi mereka justru pergi kepada Tuhan, curhat pada Tuhan, dan ternyata powernya lebih luas, lebih kuat. Tuhan memberi apa yang mereka butuhkan, yaitu seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samuel. Allah mendengarkan. Baik. Nah, terus ya seperti tadi melanjutkan tadi ya, Pastor. Ya. Kadang-kala kan nggak berpikir bahwa dalam keluarga itu kan ada yang udah punya anak, mungkin ya saling bongkar aib segala gitu ya. Jadi apa yang mesti dilakukan ya? Maksudnya tadi selain datang kepada imam gitu ya untuk mendapatkan masukan atau apa yang harus mereka lakukan. Nah, pada saat pasangan itu mereka datang kepada imam tuh boleh nggak sih yang mungkin yang merasa bermasalah si istri gitu ya, Pastor ya, istrinya aja yang datang aja boleh atau gimana tuh, Pastor Kim? Kalau dalam terang bacaan pertama sangat jelas. Kalau kita bicara dalam konteks counseling keluarga, ternyata Elkana dan Hana itu menunjukkan satu hal yang sangat positif. Mereka datang pada Tuhan, di rumah Tuhan, berjumpa dengan Imam Eli, itu mereka datang berdua. Dan tinggal di rumah Tuhan, makan bersama-sama di rumah Tuhan. Artinya apa? Bahwa masalah itu bukan hanya masalah pribadi dari Hana yang dianggap mandul, tapi bahwa kedua-duanya itu adalah masalah bagi mereka berdua. Dan mereka mau curhat pada Tuhan. Karena mereka datang dan berbicara dengan Tuhan dalam doa, dan juga berbicara dengan Imam Eli. Nah, dalam konteks kekinian, ketika keluarga-keluarga masa kini punya masalah-masalah tertentu, maka yang paling penting adalah silakan datanglah pada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah suami dan istri punya waktu untuk berdoa? Berdoa bersama. Bukan berdoa sendiri-sendiri. Berdoa bersama seperti Elkana dan Hana berdoa di rumah Tuhan. Yang kedua, apakah suami dan istri itu berani untuk datang bersama-sama, di samping membuka diri pada Tuhan, juga membuka diri pada seorang imam yang dipilih oleh Tuhan menjadi gembala umat. Imam ini bisa imam yang ada di paroki, itu bagus karena itu adalah gembala lokal, atau bisa juga imam yang memberkati pernikahan itu. Dia yang memberkati kita, bisa juga menjadi rujukan. Romo ada di mana, kita mau ketemu, mau ngobrol, mau ngopi bareng ya. Ya, nanti dalam kesempatan itu, oke, silakan membuka diri pada Romo yang memberkati itu. Jadi datang sendiri-sendiri pada seorang Romo, ya bisa bagus juga sih. Tetapi alangkah baiknya kalau datang berdua, seperti
Elkana dan Hana. Datang berdoa kepada Tuhan, datang berdoa kepada Imam Eli. Itu jauh lebih baik. Sehingga sangat membantu imam, misalnya zaman keluarga masa kini ya, imam tidak hanya mendengar dari satu pihak, tapi dari dua pihak dan mencari solusi yang pas untuk mereka berdua. Jadi dengan demikian saling tahu ya, Pastor ya, masalah antara mereka. Karena kadang-kadang kan si suami mungkin nggak tahu perasaan istrinya, istri juga nggak tahu. Jadi dengan mencurahkan ke hadapan imam, jadi saling tahu permasalahan yang dihadapi ya, yang dihadapi mereka masing-masing gitu ya, Pastor ya. Ya, itu penting sekali yang namanya komunikasi ya. Iya. Komunikasi, mengungkapkan perasaan ya sebagai suami dan istri, itu baik sekali itu ya. Jadi tidak hanya satu pihak yang berkomunikasi dengan gembalanya, tapi sama-sama. Bagi saya sosok Elkana dan Hana itu luar biasa. Memberi kepada kita keteladanan segala-galanya. Berharap pada Tuhan juga mereka berdua, curhat pada Imam Eli juga mereka berdua, dan solusinya adalah mereka dua sama-sama bahagia karena Tuhan kasih anak laki-laki, Samuel, kepada mereka berdua. Dan bagi saya, kalau seandainya para suami istri zaman ini bisa seperti Elkana dan Hana, wah itu luar biasa itu. Ya. Bisa menjadi sangat luar biasa. Dan ini bagi saya, bacaan pertama hari ini sangat menginspirasi untuk semua keluarga. Nah, baik keluarga yang belum punya anak, maupun keluarga yang punya anak juga punya masalah sendiri. Maka membuka diri pada Tuhan dan pada imam itu hal yang baik. Kalau misalnya untuk keluarga yang tidak mempunyai anak sampai usia sudah cukup lanjut gitu. Nah, itu bagaimana itu, Pastor? Oh, itu pertanyaan yang sangat bagus ya, dan sangat aktual juga, Mbak Audrey ya. Jadi, kalau seandainya keluarga-keluarga Katolik itu punya pengalaman seperti Elkana dan Hana. Puji Tuhan, Elkana dan Hana kan dikasih anugerah, yaitu punya anak Samuel ya. Tapi kalau seandainya tidak, apa yang harus mereka lakukan? Gereja mengajarkan begini. Pertama, silakan lanjutkan hidup sebagai suami dan istri. Karena apa? Karena tujuan dari perkawinan adalah pertama-tama supaya pribadi suami dan istri itu menjadi bahagia. Tidak pernah orang menikah untuk bersedih, tapi menikah untuk menjadi pribadi yang bahagia. Itu pertama. Jadi lanjut aja sampai maut menjemput sebagai pribadi yang bahagia. Yang kedua, gereja juga menganjurkan, oke, jalan yang kedua adalah adopsi. Keluarga-keluarga bisa mengadopsi, entah dari anak dari saudara, atau dari panti asuhan misalnya, bisa diadopsi. Ya. Alasannya, kenapa? Karena kita semua juga anak adopsi dari Tuhan. Kita punya saudara yang lebih tua adalah Yesus. Dan kita diadopsi. Kita menjadi adopted son. Ya. Kita juga diadopsi. Karena itu, seorang anak ketika dia adopsi, statusnya apa? Dia adalah anak kandung. Bagaimana kalau setelah adopsi, ternyata lahiran dari, kalau masih keluarga masih muda ya, ternyata lahir dari kandungan. Statusnya bagaimana? Yang diadopsi tetap anak pertama, dan yang lahir dari rahim, anak yang kedua. Jadi tidak membeda-bedakan lagi, karena status anak tetap anak. Sebagaimana kita ya, Pastor. Betul. Ya, kita diangkat oleh Allah sebagai anak, kita selamanya akan tetap menjadi anak Allah. Ya. Sakramen pembaptisan membuat kita betul-betul menjadi anak-anak Allah. Itu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh bacaan dari kitab pertama Samuel hari ini tuh sangat luar biasa bagi keluarga-keluarga. Tidak hanya keluarga-keluarga yang memiliki anak, tidak memiliki anak, bahkan bagi kita semua yang merupakan anak angkat dari Allah, begitu. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi-inspirasi rohani yang kita dapatkan di sesi yang pertama. Kita akan kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi lanjutnya. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Pastor John Labatolok SDB dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan permenungan-permenungan dari bacaan pada hari ini.
Pastor John, Ya. kalau kita tadi baca di bacaan pertama ya, doa yang diucapkan oleh Hana itu sebenarnya sangat sederhana, sangat mendasar, dan tetapi sangat luar biasa ya. Ya. Jadi saya jadi penasaran. Dan doa itu ini apa sih, manjur ya Pastor ya. Tuhan dalam waktu di tahun berikutnya langsung memberikan permohonan apa yang diminta oleh Hana begitu ya. Saya jadi ingin tahu ya Pastor ya. Doa seperti apa sih yang cespleng lah kayak Hana begini gitu loh Pastor. Iya. Tuhan kita itu luar biasa itu. Kita baru berpikir dia sudah tahu. Iya. Apalagi ketika kita ungkapkan dalam doa. Mungkin kadang-kadang kecenderungan kita adalah ketika kita berdoa kita mau mungkin bahasanya harus indah, muluk-muluk seperti itu. Ternyata bukan seperti itu. Doa yang mujarab itu doa yang berasal dari hidup kita yang konkret. Karena Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kita bahwa doa adalah kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Hati dan pikiran. Jadi kita apa adanya mau kita sampaikan kepada Tuhan. Oleh karena itu orang seperti Hana dalam bacaan pertama tadi, dia ungkapkan apa adanya. Dia mengatakan saya curhat kepada Tuhan. Apa yang sedang saya alami. Dan itu yang diungkapkan dalam doanya. Karena itu kita dalam kehidupan setiap hari, kita perlu punya prinsip begini. Semua pengalaman kehidupan saya itu bisa menjadi doa saya. Kalau saya terbuka untuk mengatakan apa adanya tentang apa yang saya alami, apa yang saya pikirkan kepada Tuhan. Karena saya mengangkat hati dan pikiran saya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Itu yang terjadi pada Hana dalam bacaan pertama ya. Kalau kita coba kaitkan dengan bacaan Injil, itu juga sama. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan ya, dalam sinagoga di Kapernaum, dia masuk dan mengajar. Luar biasa. Semua orang mendengar pengajaran Yesus dan orang-orang pada kasih jempol. Luar biasa ini orang ya. Karena dia mengajar dengan kuasa dan wibawa. Tetapi lebih dari itu, ternyata dia bisa menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat. Saya yakin bahwa orang yang kerasukan roh jahat ini, entah dia atau sesamanya yang ada di situ, itu pasti memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan. Memohon supaya Yesus menyembuhkan, itu adalah sebuah doa. Dan bukan muluk-muluk, guru, saudara kami sedang kerasukan setan. Tolong sembuhkan dia. Yesus menyembuhkan dia dengan menghardik roh jahat itu, dan akhirnya roh jahat itu keluar. Doa yang sederhana, tidak muluk-muluk. Jadi ketika kita berdoa mengungkapkan sesuatu yang sangat sederhana, berasal dari pengalaman kehidupan kita, dari hidup kita yang nyata, itu sangat transparan untuk Tuhan. Seperti Hana dan Elkana yang setahun itu saja mereka bisa dapat anugerah itu Samuel, anak mereka. Orang yang kerasukan setan, itu saat itu juga disembuhkan oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka mengungkapkan apa yang betul-betul mereka alami dan ada dalam hati. Jadi doa benar-benar luar biasa. Gitu. Soalnya kan kadang-kala ya, kalau dalam pertemuan-pertemuan ya, biasa ya kalau kita Katolik ya, kamu deh doanya bagus, aku doanya jelek. Jadi sebenarnya nggak ada doa jelek ya, Pastor ya? Iya, mungkin yang penting itu yang perlu kita koreksi ya. Kadang-kadang kita terlalu berpikir menuntut bahasa puitis dalam doa atau tata bahasa yang itu. Enggak, Tuhan enggak butuh tata bahasa yang bagus. Kalau mau ada doa yang paling sederhana lagi ya, Bapa kami adalah ringkasan dari Injil dan ringkasan dari semua doa. Karena itu, ungkapkan saja apa yang ada dalam hati, seperti Elkana dalam bacaan pertama, atau orang yang kerasukan setan dalam bacaan Injil, ungkapkan yang saya alami itu. Tuhan akan mengabulkannya kok. Itu. Jadi kita nggak perlu bahasa yang indah-indah ya, sahabat ya. Kita apapun doa yang kita ucapkan itu harus berasal dari permasalahan kita, dalam hati kita, dan juga jangan yang hidup kita yang nyata. Hidup kita nyata. Dan juga ini, Pastor, kadang-kala kita maunya yang banyak gitu ya. Jadi mungkin harus bertahap ya, jangan sekaligus maunya yang besar gitu misalnya. Kayak misalnya gini, bisa aja kan sebenarnya kayak tadi ya, Hana saya minta anak yang banyak begitu kan. Ternyata kan Hana cuma minta 1 orang anak gitu ya, Pastor ya.
Yesus sendiri mengatakan kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Ya. Tuhan sudah tahu. Ungkapkanlah. Semakin singkat, semakin Tuhan mengerti kok. Seperti doa Hana, singkat sekali, Tuhan kabulkan. Seperti itu. Baik, Pastor, di sini kan kalau kita membaca di bacaan Injil ya, Pastor ya, setelah apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka semua takjub. Tadi kata Pastor sampai mereka angkat jempol semua gitu ya. Nah, terus memperbincangkan, jadi memviralkan gitu kemana-mana gitu ya. Nah, kalau mau dilihat dengan keadaan saat ini, sekarang ini gitu ya kan ya. Tadi seperti saya pertanyakan di sesi yang pertama mengenai kalau ada masalah kan orang memviralkan. Nah, sekarang kita sebagai orang Katolik, kita juga mau mengikuti teladan orang-orang pada masa itu gitu ya, Pastor ya. Gimana caranya kita memviralkan Tuhan kita Yesus Kristus? Iya, kalau kita lihat spirit dari Injil tentang sosok Yesus ya, ada dua hal di sana. Yang pertama adalah Yesus sebagai guru yang mengajar. Dia masuk ke dalam sinagoga di Kapernaum dan mengajar. Dan ternyata Yesus luar biasa banget ya. Orang-orang saat itu sudah punya para ahli Taurat, namanya ahli pakar, itu doktor, profesor, semua itu. Tapi enggak sebanding dengan sosok Yesus yang ketika dia masuk dan mengajar, semua orang bilang, wah, ya, sangat takjub. Yesus begitu luar biasa. Karena apa? Dia mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa. Lalu yang kedua, dia tidak hanya sekedar mengajar. Ternyata apa yang diajarkan itu sinkron dengan apa yang dia lakukan. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Itu adalah perbuatan. Apa yang diajarkan sejalan dengan apa yang dia lakukan langsung di tempat, on the spot, di dalam sinagoga itu. Ya, karena itu sosok Yesus memang sosok yang sangat luar biasa. Dan membuat orang-orang saat itu tidak hanya takjub. Karena Yesus punya kuasa dan wibawa. Tapi mereka juga memviralkan Yesus kemana-mana. Karena dua hal itu. Mengajar dan sinkron dengan perbuatannya. Bagaimana dengan kita? Kita juga bisa memviralkan Yesus. Tentu dengan hal-hal positif. Pertama, kita harus menjadi Injil yang hidup. Kita menjadi Injil yang hidup. Artinya apa? Artinya tutur kata kita dan perbuatan kita harus sinkron. Sebagai bapak keluarga, bisa menjadi Injil yang hidup, di mana sinkron dengan hidupnya sebagai bapak dalam hidup keluarganya. Ibu juga begitu, anak-anak juga begitu. Di tempat di mana kita berada, kita ini adalah saksi Kristus. Kita menjadi garam dan terang. Karena itu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, haruslah sinkron. Kalau tidak, orang bilang, orang Katolik kok begitu. Saya jadi teringat dengan Gandhi, Mahatma Gandhi. Ada kisah hidupnya yang menarik. Ketika dia pernah mengalami penolakan dari kaum apartheid. Karena dia berkulit hitam, dia bahkan pernah disuruh turun dari kereta api. Dan ketika dalam proses perjuangan kemerdekaan India, itu dia berbicara ya tentang hal-hal yang bagus, tapi banyak sekali yang bersumber pada sabda bahagia dari Yesus. Seorang misionaris datang dan bertanya kepada Gandhi, Pak, bagus sekali itu. Apa yang Anda ajarkan kepada orang-orang India untuk berjuang demi kemerdekaan, itu nilai-nilainya ada dalam Injil. Kenapa Pak Gandhi tidak masuk saja jadi orang Kristen? Ya. Apa jawaban Gandhi? Benar-benar menohok. Oh ya, Yesus, saya kagum dengan Yesus. Ajarannya sangat bagus. Tapi kalian yang mengaku diri sebagai pengikutnya, sorry ya, saya tidak mengagumi kalian. Karena kalian hanya bisa mengaku sebagai pengikut dia, tapi hidup kalian jauh sekali dari apa yang diajarkan. Benar-benar menampar kita semua sepanjang zamannya. Jadi apa yang kita hayati sebagai orang Katolik, pengikut Kristus, harus sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan. Itu. Baik, Pastor. Jadi kita, sahabat, jadi apapun yang kita lakukan, kita harus ingat sejati diri kita sebagai orang Kristen ya. Betul. Sebagai pengikut Kristus gitu ya. Jadi ya, kita jangan seperti orang-orang Farisi yang antara tindakan dengan perkataan itu berbeda ya, Pastor ya, gitu ya. Baik, Pastor John, ada yang mau saya tanyakan ya, Pastor ya.
ini kalau saya baca dari Injil Suci menurut Markus ini, dikatakan bahwa pada saat Yesus mengajar, mereka takjub. Tapi kemudian seseorang yang kemasukan roh jahat itu tuh langsung berteriak, langsung menyebut nama Yesus, kan disebutkan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret. Dia langsung mengenali Yesus sebagai Yesus orang Nazaret gitu ya Pastor ya. Nah kemudian Yesus kan langsung menghardik dan mengusir si roh jahat ya. Nah setelah orang-orang banyak di situ melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengusir si roh jahat itu, mereka jadi semakin takjub gitu. Tapi yang mau saya pertanyakan adalah, tapi tetap sebenarnya di pertanyaannya kan adalah, apa ini suatu ajaran baru, guru ini berkata-kata dengan kuasa. Jadi pada dasarnya kan mereka tidak begitu mengenal Yesus. Sementara si roh jahat itu sangat mengenal, sampai menyebutkan, hai Yesus dari Nazaret. Nah, kenapa si roh jahat itu bisa lebih mengenal Yesus dibanding orang-orang banyak? Ya, yang pertama adalah maksud dari penginjil Markus ya. Penginjil juga mau menonjolkan bahwa sisi kuasa Yesus itu luar biasa. Tidak bisa ditandingi oleh makhluk manapun. Karena itu yang ditonjolkan di sana adalah begitu Yesus tampil, ya orang yang kerasukan roh jahat itu langsung takluk ya dengan mengenal Yesus sebagai yang punya kuasa, kemudian dia juga yang kudus dari Allah. Ya, tidak hanya Yesus manusia yang berasal dari Nazaret, tapi juga Yesus yang kudus dari Allah. Dua hal yang berbeda. Satu, Yesus manusia dan Yesus yang ilahi. Sungguh Allah dan sungguh manusia itu ya. Sangat mengenal berarti ya si roh jadi jahat. itu. Lalu yang kedua, di samping maksud penginjil Markus untuk menonjolkan kuasa Yesus, yang kedua adalah bahwa roh jahat itu tahu diri. Bahwa di hadapan dia itu bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu, ketika Yesus mengatakan diam dan keluarlah, menghardik dia dan menyuruh dia keluar, dia tidak bisa apa-apa selain dia patuh pada apa yang disampaikan oleh Yesus. Karena itu, hal yang penting di sini adalah bahwa kuasa Yesus melampaui segala-galanya. Maka kuasa setan pun atau roh jahat pun dia kalahkan. Nah, ini implikasinya bagi kita adalah bahwa hendaknya dalam kehidupan kita, kita harus berusaha untuk semakin mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau roh jahat saja mengenal Yesus sebagai dia yang berasal dari Nazaret dan yang kudus dari Allah, itu komplit banget itu. Iya. Bagaimana dengan kita? Kita tidak hanya bisa berbangga sebagai orang Katolik, tapi kita harus melampaui roh jahat itu, mengenal Yesus secara lebih mendalam dari hari ke hari. Melalui apa? Melalui sabda Tuhan. Baca, rajin membaca kitab suci, merenungkan dan melakukannya. Sama itu. dengerin ORK. Oh ya, dan mendengar terus Oase Rohani Katolik, Iya. ya, yang dibawakan oleh para romo dan para host, ya, itu. Jadi dengan demikian, oh ya kita juga berarti kita tidak boleh terlena ya. Kadang-kala kan kita ngerasa begini loh Pastor ya. Aku udah tahu nih bacaan, jadi ya udahlah, ya gitu-gitu aja gitu loh ya. Maksudnya kasarnya kan gitu kan. Kemudian jadi ya apa ya? Jadi nggak mengakrabkan diri dengan Injil atau dengan firman-firman Tuhan. Itu bisa ada kemungkinan roh jahat bisa masuk ya kalau begitu ya Pastor ya. Mbak Audrey, saya mulai dengan yang pertama ya. Sebetulnya itu menjadi challenge tersendiri untuk kami para romo. Kami belajar kitab suci, homiletika dan lain sebagainya. Dan tantangan untuk kami adalah, itu kan paling tahun A, tahun B, tahun C, ya, tahun pertama, tahun kedua. Ya udah di luar kepala, apalagi bertahun-tahun sudah sebagai imam. Dan nggak perlu menyiap homili lagi. Wah, itu menjadi kekeliruan kami sebagai para romo ya. Kami berpikir bahwa orang-orangnya tidak berubah atau zaman tidak berubah. Sabda itu harus betul-betul menjadi daging. Karena itu biar bagaimanapun seorang imam harus selalu siap untuk memberikan homili setiap hari maupun pada hari Minggu. Jadi kadang-kadang bisa menjadi tantangan, bacanya kan sama aja. Tidak. Bacanya sama, tapi konteksnya pasti akan berbeda karena ada perubahan. Ya. Lalu yang kedua adalah sabda Tuhan akhirnya menjadi pelita bagi langkah kaki kita. Ya,
Biar bagaimanapun kita harus terus-menerus dengan kekuatan sabda Tuhan untuk bisa mengenal Yesus lebih mendalam. Ya. Kalau roh jahat saja mengenal, kita harus lebih dari itu. Ya. Baik, Pastor, berarti kita harus terus-menerus membaca, mengenali. Ya seperti kata pepatah ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya, Pastor ya. Jadi gimana kita mau mencintai Tuhan kita Yesus Kristus kalau kita tidak mengenal, walaupun ya kita bilang udah tahu nih, ya seperti kayak saya lihat nih Pastor John nih posturnya begini, dari jauh saya udah tahu, jadi saya nggak perlu mengenali lagi. Itu salah ya, Pastor ya. Berarti kita tetap harus sepanjang masa, sepanjang hidup kita mendalami dan untuk mengenal lebih dalam Tuhan gitu ya. Santo Irenaeus mengatakan kalau tidak mengenal Injil, tidak mengenal Yesus. Itu Santo Irenaeus. Baik, Pastor, kalau begitu benang merah apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan pertama dari kitab pertama Samuel dengan bacaan Injil yang menurut Markus? Ya, ada beberapa hal yang kiranya menjadi benang merah untuk bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Yang pertama adalah garis love. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih karena dia mendengar dan mengabulkan permohonan Hana dan Elkana. Allah adalah kasih dalam diri Yesus Kristus yang menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena itu pada hari ini mindset kita atau pikiran kita tertuju pada sosok seorang Allah yang selalu mengasihi. Lalu yang kedua adalah Tuhan itu menunjukkan kasihnya dengan mengabulkan semua permohonan. Bagaimana? Ketika kita memohon kepada Tuhan dan kita selalu mengatakan kami mohon, dan jawabannya adalah kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu sebuah doa dan kita harus imani. Kenapa? Karena Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Hana dan Elkana membutuhkan kehadiran anak. Orang yang kerasukan setan, dia membutuhkan penyembuhan. Karena itu, ungkapan doa mereka yang sangat sederhana itu dikabulkan oleh Tuhan. Selalu memohon, tapi di samping itu selalu bersyukur di dalam hidup. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Tuhan itu memiliki kuasa dan wibawa. Maka ini mengarahkan kita supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5, Yesus mengatakan, "Sine me nihil potestis facere." Terlepas dari aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Ya, maka kita harus lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan diri kita sendiri. Kalau saja Elkana dan Hana mengatakan, "Oh, kami bisa kok." Buktinya mereka nggak punya anak. Tapi mereka andalkan Tuhan, pergi ke rumah Tuhan, tinggal di sana, Tuhan kasih hadiah Samuel. Demikian juga orang yang kerasukan setan itu. Jadi Tuhan selalu menjadi andalan. Satu lagi adalah perasaan takjub. Kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus harus selalu takjub dengan Tuhan kita. Banyak sekali tawaran dalam kehidupan kita, tapi kita harus selalu takjub, satu-satunya adalah pada Tuhan kita. Kalau setan saja bisa takjub, kenapa kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus tidak takjub? Harusnya kita nomor satu yang takjub pada Tuhan. Dan yang terakhir adalah, saya hanya mengatakan nama Samuel. Samuel mendengar dari Allah. Kita semua hari ini juga dipanggil untuk punya kemampuan mendengar. Semakin kita banyak mendengar, semakin kita juga menjadi patuh. Dan semakin kita patuh, kita mampu untuk mengasihi. Dan melaksanakan perintah Tuhan ya, Pastor ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diminta untuk seperti yang terakhir Pastor John katakan, kita diminta untuk menjadi seorang Samuel, mendengarkan, mampu mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk diri kita. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudahi perjumpaan kita pada edisi hari ini, dan seperti biasa kita akan tutup dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Pastor John. Silakan Pastor. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau luar biasa. Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu yang datang ke dunia. Dia mengajar dan melakukan tanda-tanda
yang kami juga alami sampai saat ini. Bantulah kami, semoga sabdanya selalu menjadi pelita bagi langkah kami. Semoga tanda-tanda yang Dia berikan juga menjadi nyata dan mengubah kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari Hana dan Elkana yang begitu pasrah diri kepadamu. Bantulah kami juga supaya selalu berpasrah kepadamu melalui doa-doa kami, melalui kehidupan kami yang terbuka kepadamu, sehingga rahmat-Mu selalu mengalir juga di dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang merindukan kelahiran anak. Semoga mereka seperti Hana dan Elkana yang berpasrah diri kepadamu dan Engkau memberi yang terbaik kepada mereka. Berkatilah juga keluarga-keluarga seperti ini. Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga-keluarga yang berada di ambang kehancuran. Semoga Engkau juga mempersatukan mereka. Karena kami percaya Engkau adalah kasih. Sempurnakanlah kasih mereka dalam hidup mereka sebagai keluarga. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Pastor John Labatolok dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan jumpa kembali di edisi yang berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berbagi cinta kepada orang yang kita kasihi, kepada keluarga, kepada anak-anak, dan kepada pasangan, serta kepada orang tua kita. Sampai jumpa. Thank you.